Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, hari ini masuk kita ke malam ke-19 di bulan suci Ramadan. Berarti besok malam sudah masuk kita ke malam ke-20, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Yang perlu kami ingatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sebagian ulama itu berpendapat bahwa baik buruknya Ramadan seseorang itu ditentukan di 10 malam terakhir. Kalau 10 malam terakhirnya baik, maka insya Allah baik Ramadan. Tapi kalau 10 malam terakhirnya buruk, maka bisa jadi buruk pula Ramadan. Maka di malam terakhir ini godaan makin banyak. Orang iman Ramadan makin goyang. Banyak orang sekarang imannya udah goyang itu. Macam mimbar masjid lebih lah goyang. Takutnya udah sampai kita jatuh. Mulai goyang. Udah orang sekarang dalam rumah di rumah ibu saya ada. Aku mati jawabannya. Saya bapak kalau rumah di masjid mau mati jawabannya. Kalau ada di warung tak kalau 6 tadi kan mana dia? Makanya semangat di warung itu harus dibawa juga, seharusnya semangat di masjid, di rumah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Musa alaihissalam punya musuh. Musuhnya ini suka kali menghina dia. Tiap hari menghina, membuli, mengejek. Kemana Nabi Musa itu ikutnya. Sama seperti kalau zaman Rasul itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, itu kemana Rasul dia ikutin ini. Nanti kalau seandainya yang dua ini berhalangan, orang itu biasanya pakai sip itu Pak. Sip ini Abu Jahal, besok Abu Lahab. Kalau nggak bisa dua-duanya berhalangan, mereka itu sewa orang. Jadi dia sewa orang, hari ini kau ikuti Muhammad, kami bayar, pokoknya kau ejek, kau beli mana aja. Jadi kalau ada model-model tetangga kita yang model gitu, Abu Jahal itu, Abu Lahab, banyak orang sekarang macam gitu. Jangan lagi. Artinya memang sejarah itu berulang. Dulu Nabi Musa punya musuh seperti itu, Rasul ada. Maka ketika Abu Lahab menikmati waktu perang itu mati dia, apa kata Rasul? Mendengar kematian Abu Lahab itu Rasul takbir Allah Akbar. Sudah mati katanya. Apa katanya? Fir'aun hadhil ummah. Jadi Fir'aunnya umat itu sudah mati. Jadi setiap umat itu punya Fir'aunnya masing-masing. Dulu zaman Nabi Musa, Fir'aun asli. Zaman Rasul, Abu Lahab itulah Fir'aun. Zaman itu sejarah itu pasti berulang. Sama seperti ketika Nabi Yusuf memaafkan saudaranya ketika dulu dia waktu kecil mau dibunuh saudaranya. Maka ketika dia sudah sukses, dia sudah jadi perdana menteri, dia kuasai Mesir itu, dijumpakan lagi dengan saudaranya yang mencoba membunuh dia itu, dia maafkan saudaranya. Itu juga terjadi ketika Rasul menguasai kota Makkah. Orang Makkah dah ketakutan waktu itu. Wah, ini Rasul pasti memperlakukan kita sebagaimana kita dulu memperlakukan dia. Tapi apa kata Rasul? Sebagaimana dulu Yusuf memaafkan saudaranya, hari ini pun aku memaafkan kalian sebagai saudara. Maka dia Rasul tak membalas perbuatan keji mereka. Sejarah itu berulang. Tapi ada juga sejarah yang tak berulang. Contoh apa sejarah yang tak berulang? Siti Maryam mengandung, hamil dia Isa dan tidak bersuami. Jadi jangan pula ada perempuan sekarang hamil tak bersuami dibilangnya aku Siti Maryam sekarang, tak bisa. Itu penyal ini perempuan itu. Itu tak bisa berulang lagi sejarah itu. Maka ketika itu Nabi Isa sudah saking setiap harinya diejek, dia tak tahan juga. Artinya dia meminta kepada Allah untuk mengazab orang tersebut. Maka orang itu diazab Allah, ditenggelamkan dia dalam tanah. Tapi dia tak ditenggelamkan secara langsung. Kalau Allah mau langsung akan tenggelamkan itu. Inna ma'amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Tapi Allah tenggelamkan dia pertama mata kaki
setelah itu betisnya, setelah itu lututnya, baru kepalanya, dan begitulah bertahap sampai tenggelam semuanya. Kenapa Allah tak langsung menenggelamkan dia, tapi ditenggelamkan secara bertahap? Allah masih menunggu. Seandainya dia bertobat dan minta ampun kepada Allah, maka tak jadi Allah tenggelamkan. Jadi Allah itu menghukumnya perlahan-lahan. Ditunggu Allah masih minta ampun enggak dia, bertobat enggak dia? Oke, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, sudah mau sakaratul mautnya tenggelam itu, kurang lebih 70 kali dia meminta tolong kepada Musa. Ya Musa, akhirnya Musa tolong aku ketika dia mau tenggelam. 70 kali dia meminta kepada Musa. Tapi Nabi Musa tak mau menolong. Kata Allah dalam eksekusi itu, kalau sekali saja Fir'aun minta tolong sama aku, kata Allah, tak jadi dia tenggelam. Sekali saja dia minta ampun, dia minta tolong sama aku, tak jadi dia tenggelam. Begitulah Allah itu. Artinya apa? Fir'aun manusia yang paling terkutuk, paling terlaknat, yang mengaku Tuhan saja. Sekali saja dia minta tolong sama Allah, Allah tolong dia waktu itu. Maka bagaimana mungkin kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang baca Quran, kita yang berzikir, kalau minta ampun tak mungkin Allah tak mengampuni kita. Fir'aun saja bakal Allah ampuni kalau dia minta tolong waktu itu. Justru kita yang bukan Fir'aun, yang kita tak seperti Fir'aun, tak mungkin Allah tak mengampuni kita. Setiap Allah itu Maha Pemalu. Dia tak mungkin membiarkan hambanya ketika mengangkat tangan lalu turun tangannya tidak ada yang diberikannya apa yang diminta oleh hamba. Malu Allah kalau Allah tak mengabulkan doa kita itu. Tetapi begitu pun kalau pun berdoa, maka jangan tergesa-gesa dan sabar menantikan doa itu dijawab. Di Makkah itu, di Madinah ada namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain di Makkah itu ada Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu artinya masjid dua kiblat. Karena dulu ketika belum sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dulu Rasul dan para sahabat itu sempat sholat menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa, 16 bulan. Ada yang mengatakan 19 bulan. Nah, lalu orang Yahudi mengejek-ejek Rasulullah. Muhammad itu agama itu bukan agama baru, itu agama yang lama juga. Buktinya dia sholat menghadap ke kiblatnya orang Bani Israel. Diejek-ejek sama orang Yahudi, orang Bani Israel. Maka Rasulullah sering meminta kepada Allah supaya kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram. Benar kamu wajibkan fis sama. Itulah kata Allah dalam awal surat juz kedua itu. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Baru turunlah perintah supaya memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram. Maka terjadinya tepat di masjid itu. Jadi di masjid itu pernah sholat menghadap Baitul Maqdis, pernah sholat dan sekarang sholat menghadap ke Masjidil Haram. Maka disebut Masjid Qiblatain. Kiblatnya ke sana. Macam kita lah sekarang pun kiblat kita miring kan? Karena dari ukur-ukur agak miring dia. Maka kalau sudah miring ditetapkan ini, ikutlah semua menghadap sini. Macam kejadian di Baglen ada itu. Ini sudah miring, rupanya kawan yang satu tak mau dia miring, aku tetap lurus katanya. Pas sholat di samping itu, berubah terantuk kepala kami. Aku miring, dia lurus, terantuk kepala kami. Biarkanlah mungkin dia memang berkeyakinan kiblatnya itu lurus. Awak yang mengikuti yang di masjid itu adalah agak miring ke kanan kan begitu kan? Biarkan saja mungkin keyakinan dia. Nah, berapa lama Allah kabulkan doa Rasul ini? Ternyata dari Rasul meminta itu sampai dikabulkan 16 bulan baru Allah kabulkan. 16 bulan. Nabi Rasulullah minta sama Allah 16 bulan baru Allah kabulkan. Kita yang baru minta kemarin sekarang tak dikabulkan, sudah suzon sama Allah, tak bisa. Maka bersabarlah, Allah itu mengabulkan doanya nanti di waktu yang maka Bapak Ibu dirahmati Allah, maka meminta kepada Allah itu salah satunya tempat terbaiknya adalah di masjid. Di masjid tempat yang paling baik. Maka kalau kita datang ke masjid itu, kalau bisa niatnya jangan satu. Ada orang yang datang ke masjid, ngapain datang ke masjid? Cuma mendirikan sholat. Paling tidak menurut ulama itu ada 4 niat yang harus ditanamkan seseorang sebelum dia datang ke masjid.
Apa niatnya? Pertama, niat untuk mendirikan sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid. Lalu setelah itu apa? Setelah niat mendirikan sholat, berniat untuk beriktikaf. Jadi iktikaf itu bukan Ramadan. Kapan pun Bapak datang ke masjid, niatkanlah untuk beriktikaf. Kalau cuma dapat 10 menit, dapat 5 menit, kalau sudah ditanamkan niat beriktikaf, dapat pahala iktikaf. Jadi iktikaf tidak lama bisa, sebentar pun bisa. Jadi sayang kalau kita ke masjid itu cuma dapat satu niat. Maka niatkan juga beriktikaf. Iktikaf nanti datang, duduk berzikir sebentar, siap sholat duduk berzikir sebentar. Sekarang ada juga orang memang habis sholat dia tak berzikir, orang berzikir langkah-langkahnya ya kan. Maka tenanglah duduk sebentar dulu, biarkan kawan itu berzikir sebentar, berdoa sebentar, keluar sama-sama. Lalu apa lagi? Kalau ke masjid itu niatkan selain mendirikan sholat, beriktikaf, niatkan untuk memakmurkan masjid. Maka ada pahala tersendiri orang yang memakmurkan masjid. Lalu yang keempat, berniatlah untuk menghindarkan, menjaga diri dari perbuatan dosa. Di masjid dosa tak banyak, kalau menunjukkan dosa ada dosa, tapi kalau di luar sana banyak dosa. Maka datanglah ke masjid dengan niat untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Maka susah payah pun kita usahakan datang ke masjid. Tapi begitu memang di akhir-akhir ini setan itu menggoda. Banyak setan, namanya setan dia suka menggoda. Maka dulu ada sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Abi Maktum. Abdullah bin Abi Maktum ini muazzin Rasul. Dia yang buta, yang dulu pernah kita kenal kisahnya. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, boleh nggak aku tak ke masjid? Kata Rasul, aku buta. Kata Rasulullah, boleh kau tak ke masjid, kata Rasul. Tapi begitu dia mau berpaling, dipanggil Rasul lagi. Tapi kau dengar azan kan? Dengar kata. Kalau kau dengar azan ke masjid, makanya ke masjid. Dengar azan ke masjid kata. Maka memang orang buta itu payah dia ke masjid. Minggu lalu makanya saya tak datang kemarin. Minggu lalu saya ke Medan, ada acara di Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Di sana kami bagi-bagi sembako, ngasih THR sama kawan-kawan tunanetra itu. Memang ke masjid itu payah, jalan pakai tongkat apa segala macam. Nah begitulah dulu Abdullah bin Abi Maktum itu datang ke masjid, dia dengan dia yang buta itu terjatuh dia, tersandung-sandung sampai pernah berdarah keningnya. Maka kata Rasulullah, Abdullah bin Abi Maktum, pahala ke masjid itu berlipat ganda daripada orang yang matanya bisa menengok. Maka darah yang terjatuh itu susahnya dia tersandung-sandung batu, berlemah rumah itu jatuh di dalam kayu itu. Kata Rasulullah, pahalamu berkali lipat daripada orang normal yang datang ke masjid. Maka semenjak Rasul mengatakan di situ, ada orang yang setiap hari setelah itu mengantarkan dia dari rumahnya ke masjid, dari masjid ke rumahnya sampai dia wafat. Ada orang baik yang mengantarkan Abdullah bin Abi Maktum. Tahukah siapa dia? Ternyata dia bukan manusia, dia iblis yang menyamar jadi manusia menolong Abdullah bin Abi Maktum. Karena dia tak mau Abdullah bin Abi Maktum pahalanya berlipat-lipat. Begitulah iblis luar biasa ini. Kalau dia tak bisa menggoda orang, minuman jangan penuh amal ibadah kau. Jadi begitu, rela dia mengubah diri jadi manusia menolong Abdullah bin Abi Maktum dari masjid rumah ke masjid supaya Abdullah bin Abi Maktum itu pahalanya tak banyak. Maka setan itu memang selalu menggoda terus dimanapun dia selalu ada. Maka pahamilah, dan untuk menghindarkannya sering-seringlah ke masjid, datang ke masjid. Bapak kalau bukan seperti itu ke masjid Pak. Dulu Rasul ada kisah lucu, tapi Rasul memang tak ke masjid waktu itu. Datang Umar bin Khattab. Waktu itu Rasul sama Abu Bakar sedang duduk diam-diaman. Abu Bakar gitu, Rasul diam, dia diam. Nanti Rasul tertawa, dia tersenyum. Rasul menangis, dia ikut menangis. Datang Abu Bakar diam-diam menolong tiga. Lama diamnya. Sampai tak tahu lagi Abu Bakar. Aku datang kemari ini bukan untuk diam-diaman. Aku mau cerita, mau curhat, kata Rasul. Apa kata Rasul? Aku datang kemari tiga di rumah karena dia mau beli biniku, katanya. Aku mau curhat sama Rasul, katanya. Rasul tertawa Rasul. Kata Abu Bakar, kata Umar, aku mau curhat kok diketawain pula. Itulah bahasa kita. Biar dia tahu, katanya, biar kau tahu.
Kenapa? Karena anak kalian dua lah. Siapa anak orang kedua? Ya istri Rasul. Aisyah itu anak Abu Bakar, Hafsah itu istri Rasul, anaknya Umar bin Khattab. Rupanya Rasul sudah 2 jam dia duduk 2 pokok itu karena pening dia di rumah dahulu bininya. Jadi nanti bapak keluar aja kalau dia beli bini carilah mana pokok yang paling besar itu, mau pokok itu kan ikut sunnah Rasul ya. Maka anak ke masjid. Maka Ramadan ini kalau orang Arab itu bilang kalau ke 10 hari terakhir Ramadan itu masjid itu buka semuanya. Buka 24 jam, tak ada yang tutup. Maka kalau di sini tak apa masjid buka. Ada nazarnya saja atau masjidnya buka semua 24. Tapi sana memang kalau masjid di sana tak ada orang hilang. Jadi buka sekian, spesial itu hilang. Semua hilang dari buka. Tapi begitulah. Memang 10 Ramadan itu godoannya makin besar. Maka sering-seringlah ke masjid menjagakan keimanan kita itu. Minta di masjid, berdoa di masjid, istighfar di masjid, perbanyak di masjid. Tapi begitu pun kalau ke masjid itu memang harus dijaga sunnah-sunnahnya. Apa sunnah-sunnahnya? Pertama, kalau masuk masjid baca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmati. Setelah itu kalau sebelum duduk usahakan sholat tahiyatul masjid. Dimana pun masjid kecuali Masjidil Haram. Jangan pula nanti bapak umroh haji usolli sunatan tahiyatul masjid. Satu-satunya masjid yang tak ada sholat tahiyatul masjid itu ya Masjidil Haram. Tapi di sini ada sholat tahiyatul masjid. Lalu apa lagi sunnahnya kalau ke masjid? Kalau ke masjid kata Rasulullah, man akal al-basol, siapa yang makan makan bawang merah, makan bawang putih, jangan mendekati masjid kami. Maksudnya kalau mau ke masjid bersihkan dulu, gosok gigi pakai wangian. Karena malaikat itu tak masuk, dia tak datang dia kalau orang itu bau-bau yang seperti itu. Bau di rumah, bau merah, bau putih, bau jengkol segala macam itu malaikat tak masuk. Tak mau dia masuk ke rumah kita. Kalau malaikat maut gimana? Malaikat maut masuk. Jangan pula nanti ada sakaratul maut dibakarkan pula bawang putih, tak bisa. Kalau malaikat maut tetap masuk dia, malaikat rahmat tetap masuk. Maka orang-orang Arab itu Pak, kalau di masjid-masjid ini dipakai orang itu buhur. Buhur itu kayu gahar itu yang dibakar, nanti taruh ada asap-asapnya. Maka di masjid ada wangi-wangian itu, lambat. Pakai wangian tuh, masjid wangi banyak, kasih wangi biar wangi dia. Bapak pakai minyak wangi, masjid pakai minyak wangi biar berasa. Kalau ada bubur itu berasa. Ustaz, kami berasa juga masjid kami, bukan bubur Samsung. Nanti waktu rokok semua kan berasa enggak? Bukanlah rokok Samsung, lah bubur itu dibaca ya Pak. Setelah itu apa? Sunnahnya di masjid jangan mengangkat suara kecuali suara-suara yang disyariatkan. Selanjutnya kalau usahakan kalau di masjid itu jangan ada mengumumkan barang-barang yang hilang. Kalau di masjid itu jangan berjualan, kecuali kalau di teras-teras itu saja. Mungkin Bapak semua sudah tahu lah bagaimana sunnah-sunnah di masjid. Maka di 10 hari Ramadan terakhir ini perbanyak di masjid. Jangan di rumah. Karena di rumah itu banyak godaannya. Maka ibu kalau lagi pergi husnuzon sajalah kalau dia ke masjid. Kasih aja lah izin. Jadi kalau kemana kau ya ke masjid aku dia aja itu. Jadi kalau Ramadan ini usahakan di 10 terakhir itu perbanyak di masjid. Karena Rasul kalau sudah 10 terakhir nanti dia bangunkan keluarganya sholat malam, dia selalu senantiasa di masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah istiqomah sampai kurang lebih sekitar ada 11-12 hari lagi Ramadan ini. Maka Ramadan di 10 hari terakhir itu adalah finalnya. Maka jaga betul di 10 hari terakhir itu. Usahakan banyak-banyak kita di masjid. Kalau zuhur nanti sampai asar, kalau subuh nanti usahakan sebentar dulu sampai matahari terang. Kalau bekerja silakan saya bekerja, tapi usahakanlah di masjid semampu kita. Karena semakin hari Ramadan itu godanya semakin besar, bahwa kita tak mau seperti Abdullah bin Abi Maktum yang rela iblis itu menyerupai manusia untuk menolong dia. Cuman kadang-kadang kita tak perlu kita seperti Abdullah bin Abi Maktum yang selalu senantiasa ke masjid walaupun dia buta, tetapi usahakan 10 Ramadan berbanyaklah ke masjid untuk berzikir, beristighfar, sholat sunnah dan memperbanyak sunnah-sunnah yang ada di dalam masjid. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.